Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menemukan jurnal yang bermutu dan layak dijadikan sebagai referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Adapun kenapa kita belajar ini? Karena pada dasarnya setiap mahasiswa ataupun dosen itu tidak terlepas daripada karya tulis ilmiah. Misalnya mahasiswa itu tidak akan terlepas dari bagaimana cara membuat makalah yang baik, kemudian bagaimana cara mereview jurnal, kemudian bagaimana cara mereview book, kemudian bagaimana cara membuat mini riset dan project, dan lain sebagainya. Sedangkan dosen itu tidak lepas daripada tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian, yang diantara mahasiswa dan dosen itu pasti butuh referensi dalam pembuatan karya tulis tersebut. Dan kemudian apabila referensi yang disitasi atau yang dikutip itu adalah tidak bermutu atau katakanlah bodong, maka karya tulis yang dihasilkan juga tidak akan berkualitas. Oleh karena itu, video ini merupakan solusi untuk kita bersama dalam menemukan jurnal yang bermutu dan layak dijadikan sebagai referensi. Baik, kita mulai. Sebelum kita masuk ke video tutorial, ada beberapa kategori jurnal di tingkat nasional, kemudian ada di tingkat internasional. Di tingkat nasional itu ada namanya jurnal lokal. Jurnal lokal itu biasanya diisi seluruh editor maupun seluruh penulis atau author di dalam jurnal itu adalah satu instansi. Misalnya dikeluarkan oleh instansi A, maka seluruh editor dan author ataupun penulis dalam jurnal itu adalah instansi A tersebut. Kemudian ada namanya jurnal nasional terindeks. Adapun beberapa ciri-cirinya yaitu ada ISSN, kemudian ada atau indeks oleh pengindeks menengah seperti GS atau Google Scholar, DOAJ, dan lain-lain. Kemudian jurnal nasional terindeks juga ada yang sebagian memiliki DOI dan ada juga yang tidak. Oke, bagaimana cara menemukan jurnal nasional terindeks ini? Misalnya kita cari satu jurnal. Misalnya kita cari jurnal pendidikan fisika. Oke. Baik, kita pilih salah satu, misalnya jurnal pendidikan fisika atau jurnal Unimed. Ini merupakan tampilan beranda daripada jurnal pendidikan fisika, dan di sini terdapat volume terakhir daripada jurnal ini. Kemudian kita mau mendeteksi apakah ini termasuk ke dalam jurnal nasional terindeks dengan beberapa ciri-ciri atau terakreditasi. Baik, sekarang kita cek ISBN daripada jurnal ini. Kebetulan jurnal ini menyediakan langsung nomor ISBN, dan ketika diklik maka akan menuju kepada ISSN PDI LIPI. Jadi untuk di jurnal di Indonesia yang mengeluarkan ISSN online ataupun print untuk jurnal itu adalah LIPI yang bisa diakses di laman tersebut. Di sini dikategorikan terbitannya jurnal pendidikan fisika, sinopsisnya, kemudian ada kontak, ada pengelola, dan ada SK, dan kapan dimulai penerbitan pertamanya. Oke, berarti jurnal pendidikan fisika ini sudah ada punya ISBN. Sekarang kita mau deteksi apakah dia terindeks Google Scholar. Di sini kebetulan ada beberapa indeksasi daripada jurnal pendidikan fisika. Ada DOAJ, Crossref, Google Scholar, ada Sinta, WordCat, dan lain-lain.
Kemudian kebetulan ini juga langsung mempermudah kita ketika kita klik gambar Google Scholar, maka akan menuju kepada Google Scholar atau laman Google Scholar di scholar.google.co.id. Nah, ini merupakan tampilan Google Scholar pada jurnal pendidikan fisika. Memiliki atau disitasi sudah 424 kali, H-indeksnya 11 dan indeks I10-nya 4. H-indeks maksudnya adalah jumlah yang disitasi 424 dibagi dengan jumlah keseluruhan artikel yang diterbitkan oleh jurnal pendidikan fisika. Kemudian indeks I10 maksudnya adalah sudah 14 artikel yang disitasi lebih dari 10 kali. Oke. Dan sudah terindeks Google Scholar. Kemudian DOAJ kita lihat. Oke, di DOAJ juga sudah terindeks DOAJ, ada jurnal pendidikan fisika di laman doaj.org. Jadi apabila ada suatu jurnal yang mengklaim apakah dia sudah di indeks DOAJ, langsung bisa kita searching di doaj.org. Oke, ini kemudian mempermudah kita ya. Misalnya ada juga WordCat, misalnya kita klik, maka diarahkan langsung ke identitas jurnal. Oke, ini dia jurnal pendidikan fisika Universitas Negeri Medan dan benar dan lain sebagainya, tinggal klik aja. Dan ada juga sebagian jurnal itu tidak langsung mengakses atau mempermudah langsung, tapi kita disuruh mencari sendiri. Dia hanya menempelkan DOAJ, Google Scholar dan lain sebagainya. Oke, berarti sudah ada ISSN, sudah ada Google Scholar, sudah ada rank index. Ini DOI, kita cek apakah jurnal tersebut memiliki DOI. Mungkin kita lihat di arsipnya dulu, kita cek random aja. Misalnya kita volume 1 nomor 1 2018. Kita klik salah satu artikel, misalnya oke. Misalnya kita ambil ini DOI. Apakah DOI ini berfungsi atau tidak? Kita bisa cek di laman doi.org. Oke, kemudian kita pastikan yang ini, kemudian kita submit. Kalau dia benar, maka akan diarahkan ke arah jurnal. Oke, berarti DOI-nya itu berfungsi. Ada juga sebagian DOI-nya tidak berfungsi atau hanya sebatas menempelkan. Makanya apakah DOI dari suatu jurnal itu berfungsi atau tidaknya, itu bisa dicek di laman doi.org. Maksud daripada DOI ini adalah identitas daripada jurnal ini. Ibaratnya kita manusia, inilah KTP-nya, nomornya, nick-nya. Jadi kalau misalnya jurnal, berarti DOI itu adalah merupakan nick-nya. Oke. Kemudian syarat yang itu merupakan berarti dia sudah termasuk nasional terindeks. Sekarang apakah jurnal pendidikan fisika ini sudah terakreditasi? Jadi atau kategori ketiga ya, sudah terakreditasi. Jadi bisa kita cek di laman Sinta Ristek Green. Dulu namanya Ristek Dikti, sekarang Ristek Green. Oke, kita klik Ristek Green, artinya laman ini adalah laman yang apabila ada database jurnal di sini berarti dia sudah terakreditasi. Misalnya ini ada beberapa menu dan kita pilih yang source, kemudian jurnal. Nah, di sini ada sebelum masuk kita ke pencarian, di sini ada S1, S2, S3 sampai S6. Artinya ternyata di nasional terakreditasi itu punya pembagian 6 atau Sinta 1 sampai Sinta 6.
Jadi yang paling bagus adalah Sinta 1, artinya sudah terindeks Scopus. Kemudian semakin ke bawah dia semakin rendah. Artinya walaupun makin rendah di Sinta 6, apabila dia terindeks Sinta sudah termasuk tergolong terakreditasi. Jadi ketika kita searching di sini nama jurnalnya dan not found atau tidak ditemukan, berarti dia tidak terakreditasi. Misal kita cari jurnal pendidikan fisika. Oke, kebetulan tadi jurnal pendidikan fisika Universitas Negeri Medan. Oh, ada. Berarti jurnal pendidikan fisika sudah terakreditasi di Sinta 3 atau S3. Kan? Kemudian untuk langsung menuju ke websitenya, kita bisa ketik atau klik website, maka kita akan langsung diarahkan ke lamannya. Dan ketika kita misalnya untuk mencari jurnal, bisa diarsip yang sesuai dengan kita perlukan. Bisa juga di kolom pencarian, mungkin ada kolom pencariannya. Oh, di search ya, di search. Nah, dengan mengklik misalnya model pembelajaran berbasis masalah. Oke, maka akan semua akan keluar database yang ada di jurnal ini tentang model pembelajaran berbasis masalah. Oke, kemudian untuk mendownloadnya bisa kita klik langsung. Kemudian klik PDF yang ada di sampingnya dengan salah satu aja, misalnya kita klik. Nah, tadi dia berbasis masalah, berarti sini boleh. Nah, tinggal download, dan ini merupakan artikelnya, dan kita tinggal pilih download untuk mendapatkan artikelnya itu untuk jadikan sebagai referensi. Jadi itu merupakan cara untuk menemukan jurnal nasional terakreditasi. Tapi apabila misalnya kita mencari jurnal yang lain, misalnya kita kembali lagi ke Sinta. Oke. Jadi di search. Jadi di sini tinggal kita klik aja misalnya tentang kimia, pendidikan kimia. Oke. Maka akan keluar semua database tentang pendidikan kimia. Ini dia, misalnya JKPK, Jurnal Kimia dan Pendidikan Kimia, ada di Sinta 2, atau terakreditasi Sinta 2, ada Jurnal Pendidikan Kimia Indonesia, ada Jurnal Riset Pendidikan Kimia. Kemudian misalnya kita milih yang kira-kira di misal Universitas Negeri Raden Fathahillah, Jurnal atau JPKIM ya. Misalnya kita klik JPKIM, dia di Sinta 4, indeksnya 7. Kemudian misalnya kita mau masuk ke laman websitenya, kita klik website. Nah, ini semua database dari Jurnal Pendidikan Kimia. Dan misalnya kita mencari jurnal yang kita inginkan, tinggal di search pencarian, tinggal masuk kan kata kunci untuk pencariannya. Oke, mungkin itu saja untuk jurnal yang terakreditasi. Jadi sekarang sudah kita ketahui bagaimana cara menemukan jurnal lokal terindeks dan terakreditasi di tingkat nasional. Dan kita juga sudah mengetahui bagaimana cara mencari indeks Google Scholar DOAJ dan bagaimana cara mendeteksi DOAI, kemudian bagaimana kategori atau golongan Sinta 1 sampai Sinta 6. Sekarang kita masuk ke jurnal internasional. Jurnal internasional tentunya adalah jurnal yang editornya itu dari berbagai negara, kemudian bahasa yang digunakan itu adalah bahasa internasional. Jadi sama juga kategorinya ada dua jurnal internasional terindeks, ada ISSN-nya, diindeks oleh pengindeks menengah seperti GS DOAJ, dan sebagian juga ada yang memiliki DOI. Kemudian
Ada juga nama jurnal internasional bereputasi, artinya diindeks oleh pengindeks bereputasi seperti Scopus. Dan di luar itu namanya jurnal bodong. Dan ini yang berbahaya. Apabila kita mensitasi jurnal bodong ini, maka kualitas karya tulis yang kita buat itu akan dipertanyakan. Baik, kita masuk dulu yang pertama, jurnal internasional terindeks. Misalnya nasional terindeks itu baik jurnal internasional. Misalnya kita ambil salah satu contoh adalah International Education and Research Journal. Jadi kita akan screening apakah jurnal ini termasuk dalam kategori terindeks ajakah atau termasuk bereputasi atau bahkan bodong. Baik, kita lihat identitas jurnal. ISSN ada ditulisnya 24549916. Kita akan mendeteksi apakah jurnal IRJ ini termasuk memiliki ISSN yang benar seperti yang tertera di sini. Kalau di Indonesia kita ngeceknya di LIPI, tapi kalau misalnya internasional ISSN-nya itu kita bisa cek di portal issn.org. Jadi di sini merupakan cara mengecek apakah jurnal internasional itu memiliki ISSN yang betul atau sesuai yang tertera pada jurnal tersebut. Misal ini ISSN ada, kita copy aja, copy, kemudian kita pastikan di pencarian, kemudian kita pilih ISSN, kita search. Kalau benar maka akan keluar database daripada jurnal itu. Ya benar, ini International Education and Research Journal. Kemudian subject education, publishernya IRJ. Kemudian diindeks oleh Crossref dan ROAD. Kemudian yang mengeluarkan adalah negara India. Baik, dia merupakan ISSN sudah betul. Sekarang kita melihat DOI. DOI ini apakah betul atau tidak? Nah, seperti biasa kita cek di doi.org, kemudian kita kopikan. Ini DOI jurnalnya, bukan DOI artikelnya. Kemudian kita paste, kemudian submit. Oke, kemudian berarti benar, DOI-nya sudah benar karena langsung keluar jurnalnya. Kalau misalnya dia tidak benar, maka dia akan seperti ini. Misalnya kita kurangi not found atau error. Oke, DOI-nya sudah ada dan dia diindeks oleh Copernicus dan Google Scholar. Oke, Google Scholar-nya kita cek dulu apakah benar. Oke, ini merupakan akun Google Scholar daripada IRJ. Ternyata benar. Dan ini jurnal IRJ ini sudah dikategorikan terindeks. Tapi apakah dia bereputasi? Jadi salah satu ciri dikatakan suatu jurnal internasional bereputasi apabila diterbitkan atau diindeks oleh pengindeks bereputasi seperti Scopus. Oke, kita akan deteksi apakah dia bereputasi atau hanya sebatas terindeks. Misalnya untuk Scopus itu kita bisa cari di Cimago atau klik saja SJR di pencarian. Kemudian paling atas Scientific Journal Ranking. Maka akan diarahkan ke laman berikut. Nah, ini dia. Jadi ini merupakan ketika kita masukkan di sini judul jurnal ataupun ISSN ataupun penerbitnya dan hasil pencariannya ada, itu berarti jurnal tersebut atau apapun itu sudah dikatakan bereputasi. Tapi apabila not found atau tidak ditemukan maka tidak dikategorikan bereputasi. Oke, kita contohkan ini International Education and Research Journal. Oke, kita pastikan di sini, kita search apakah ada International Journal. Tadi kan dia
International Education and Research. Oke, sorry. International Education. Oh, ternyata tidak ada. Berarti jurnal ini tidak tergolong atau terkategori kepada jurnal bereputasi. Dia hanya sebatas jurnal internasional terindeks. Oke, jadi bagaimana ini dikatakan bereputasi? Jadi yang dikatakan bereputasi apabila dia seluruh database di SJR ini ada. Misalnya kita salah satu klik aja ini International Journal of Research and Method in Education. Jadi ini merupakan salah satu contoh jurnal pendidikan dan metode pendidikan. Ini merupakan identitas jurnalnya, diterbitkan oleh Inggris ya, United Kingdom. Kemudian ini skopnya, ISSN-nya udah pasti ada. Kalau di bereputasi nggak mungkin nggak ada. Ini sejarah daripada perjalanan jurnalnya. Ternyata kalau di jurnal bereputasi juga sama dengan di nasional terindeks, terakreditasi. Kalau terakreditasi cinta 1 sampai 6, kalau di bereputasi Q1 sampai Q4. Paling tinggi adalah Q1, paling rendah adalah Q4. Ini tahun 2006 dia Q4, kemudian naik Q2 dari 27 sampai 2013. Pernah dia Q1 2017, 2019 sudah Q2. Kemudian ini merupakan indeksnya 0,52. Indeksnya 26. Ini IF-nya, impact factor 0,52. Jadi bagaimana cara untuk masuk ke jurnal tersebut dan untuk mendownload? Kita masuk ke homepage-nya, maka diarahkan langsung ke laman jurnalnya. Ini adalah jurnal daripada International Journal of Research and Method in Education. Oke, ini merupakan alamat jurnalnya. Dan di sini ini kalau misalnya kita input atau upload, tinggal submit an article. Kemudian ini adalah arsipnya. Jadi kalau misalnya kita melihat atau mendownloadnya, tinggal klik aja salah satu. Dan ini dia jurnalnya. Kemudian kalau misalnya kita mengambil sebagai referensi, tinggal download citation. Ini dia download citation. Oke. Jadi kalau misalnya kita mencari sesuai dengan kita inginkan, tinggal di searching aja di sini di pencarian. Oke. Jadi intinya adalah segala sesuatu yang ada di sini di Cimago ini adalah dikatakan bereputasi. Oke, ini tinggal masukin aja. Baik, kalau misalnya kita mau physics education searching, maka akan keluar semua yang berkaitan dengan physics education, baik dia buku dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita hanya menginginkan jurnal, bisa juga tanpa ada, misalnya tidak ada buku yang kita inginkan, cuma jurnal aja, berarti kita hanya bisa di misalnya di sini kita pilih yang physics sesuai dengan skop yang kita inginkan, misalnya physics dan astronomi. Kemudian kategorinya apa, apakah dia tentang astronomi and astrophysics, misalnya tentang fisika, misalnya tentang instrumentasi. Kemudian yang kita inginkan dari negara mana, itu bebas.
Nah ini dia karena ini merupakan publisher. Scopus merupakan publisher apabila dipublish, karena dia bukan hanya jurnal aja, bisa juga book series, bisa proceeding dan lain sebagainya. Dan kita pilih jurnal. Oke, tahunnya boleh, tergantung tahun berapa yang kita inginkan. Kalau misalnya kita only open access, artinya gratis ya. Kalau misalnya cuma hanya jurnalnya yang gratis saja, kita pilih atau kita checklist yang open access, maka keluar semua jurnal yang skopnya fisik astronomi, bidang instrumentasi dalam bentuk jurnal pada tahun 2019 yang semuanya open access itu akan keluar dari Q1 sampai Q4. Tinggal kita milih mana yang kira-kira yang cocok untuk dijadikan referensi untuk kita dalam karya tulis kita. Oke, kalau misalnya masuk, tinggal masuk pilih aja misalnya Journal of Electromagnetic Engineering and Science. Kita pilih, kemudian ini identitas jurnalnya. Kalau misalnya masuk ke jurnalnya, kita klik ke homepage untuk melihat daripada arsip yang ada dalam jurnal tersebut. Oke, ini dia laman jurnalnya. Oke, ini udah gratis, tinggal pilih aja kira-kira mana yang artinya berkaitan dengan karya tulis yang kita buat. Baik, mungkin itu tutorial untuk mencari jurnal yang bereputasi. Sekarang bagaimana yang dikatakan dengan jurnal bodong? Jadi jurnal bodong apabila dia menuliskan ISSN, tapi ketika dicari ISSN-nya dia tidak ada. Dia menuliskan terindeks Google Scholar, tapi ketika dicari Google Scholar dia tidak ada, dan sebagainya. Oke, salah satu contohnya kita ambil IJAR atau International Journal of Education and Applied Research. Kalau dilihat dari tampilannya sangat luar biasa, artinya sangat rapi dan meyakinkan. Tapi ketika misalnya kita cek di Google Scholar, kita klik, katanya di sini diindeks oleh Google Scholar. Kita cek, oh dia ke sini ya. Baik, kita cek langsung di dalam Google Scholar di pencarian. Kita klik nama jurnalnya. Kita klik International Journal. Oke, kita paste di sini. Oh, not found. Berarti tidak ada. Tidak ada dia mengindeks Google Scholar, atau kita harus dulu ini, mana tahu ada. Oh, tidak ada juga. Kemudian ISSN-nya, kita lihat ISSN-nya dulu. Oh ini ya, ISSN-nya 2304. Kita cari di portal ISSN International. Ini .org. Oke, kita cari, kita pastikan. Kemudian ISSN search. Oke, katanya the request number do not correspond to valid ISSN. Artinya ISSN-nya tidak valid. Berarti ini merupakan salah satu contoh yang tidak boleh dijadikan sebagai referensi. Padahal kita lihat di sini editorialnya itu, editorial boardnya itu mungkin sangat banyak, ada dari Jerman, Cina dan sebagainya, sangat luar biasa. Kemudian kita lihat isunya juga udah sampai Januari. Kalau misalnya kita lihat, kita dapat salah satu contoh artikel yang udah terpublish, sangat rapi sekali, tapi dia tidak terindeks dan tidak terdaftar ISSN-nya. Kemudian kita cek apakah ini berbayar. Berarti kita cek di sini kalau jurnal bodong pasti berbayar karena dia meraup keuntungan. Oke, kita lihat di misalnya kita lihat di, coba kita klik instructions. Oke, di sini ini publication fee. Publication fee
for Indian hours, oke, for foreigns, ini for foreigns, itu dia untuk e-paper publication, artinya untuk online aja, artikel kita itu harus bayar 125 USD, ya, 125 USD atau dolar Amerika. Yuk kita konversi dolar to rupiah, 125, berarti 1.800.000, hampir 2 juta. Berarti sangat sayang sekali kita udah bayar, tapi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menemukan jurnal yang bermutu dan layak dijadikan sebagai referensi dalam penulisan karya tulisannya. Mungkin masih banyak sekali kekurangan ataupun yang tidak tersampaikan. Untuk itu, secara pribadi membuka ruang diskusi dengan salah satunya bisa komen di kolom komentar atau menghubungi via Instagram atau dan lain-lain. Baik, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk khususnya bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan, khususnya pendidikan fisika, dan mudah-mudahan segala tugas ataupun karya yang dihasilkan itu menambah mutu setelah menonton video tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.